Eh, Saudari Herna di Lombok bertanya, apakah salah jika istri meminta pisah gara-gara suami tidak berhenti merokok, padahal dia bilang insya Allah akan berusaha tapi sudah bertahun-tahun belum juga bisa. Ya, terima kasih kepada saudari Herna di Lombok atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada saudari Herna, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Istri siapapun yang dia sengaja meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, tanpa sebab yang dibenarkan secara syariat, maka haram baginya untuk mencium aroma surga. Alias dia tidak akan bisa, ia akan terhalangi dari mendapatkan aroma surga. Ini menggambarkan betapa berat dosa yang dipikul oleh wanita yang ceroboh, gegabah, meminta untuk diceraikan oleh suaminya. Namun dengan jelas tadi di dalam hadis bahwa itu akan dosa itu, hukuman itu akan ditimpakan kepada orang yang meminta cerai, wanita atau istri-istri yang minta cerai tanpa alasan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah suami yang merokok itu termasuk alasan yang dibenarkan bila istri minta cerai? Para ulama telah menjelaskan bahwa rokok itu hukumnya haram. Dengan demikian, ketika suami itu terbiasa merokok, apalagi telah kecanduan, maka berarti suami itu terus-menerus melakukan perbuatan yang haram. Kenapa haram? Jelas. Membuang-buang harta. Andai uang yang digunakan membeli rokok itu dibakar, semua orang akan sepakat. Kedua, madarat rokok itu sangat besar, baik bagi kesehatan diri kita ataupun kesehatan orang di sekitar kita. Makanya tidak satupun lembaga kesehatan di muka bumi ini kecuali merekomendasikan agar Anda tidak merokok, melarang Anda untuk merokok. Ya kenapa? Karena memang terbukti betapa bahayanya rokok. Bahkan menurut data sebagian peneliti bahwa kandungan atau partikel-partikel yang berbahaya dalam asap rokok lebih berbahaya, lebih banyak dibanding partikel-partikel yang berbahaya yang ada dari atau yang keluar dari cerobong asap mobil. Tentu ini menggambarkan betapa bahayanya asap rokok bagi kesehatan. Makanya dalam kemasan rokok ditulis rokok menyebabkan bisa menimbulkan kematian, menyebabkan kanker, menyebabkan impotensi dan keguguran dan lain sebagainya. Namun demikian, hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ilallahil mushtaka. Betapa banyak orang-orang terutama kaum pria yang kecanduan merokok. Sehingga secara tinjauan dalil, perokok itu adalah orang yang fasik. Ya, perokok itu orang yang fasik. Namun demikian, sebagai seorang istri, tidak sepatutnya buru-buru mengambil sikap meminta cerai. Sepatutnya si istri bersikap arif, berusaha, istri kreatif, inovatif bagaimana mengkondisikan suami agar suami terbuka pintu hatinya untuk meninggalkan meninggalkan rokok. Berhenti dari merokok misalnya, dikondisikan agar bersahabat dengan orang yang baik, jauh dari sahabat sama yang jelek, mungkin pindah komunitas tempat tinggal, mungkin mengajak suami untuk menghadiri pengajian agar suami mendapatkan siraman rohani sehingga dia sadar untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram. Dan sepatutnya istri juga tidak berputus asa dari terbukanya pintu hati suami dengan cara apa? Dengan cara melipat gandakan usaha berdoa kepada Allah. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk kepada suaminya. Dan ingat bahwa Rasulullah SAW bersabda, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Andai engkau berhasil memberikan petunjuk, menjadi perantara sampainya petunjuk kepada seseorang, maka itu pahala yang sangat besar. Maka itu lebih baik bagimu dibanding engkau mendapatkan kendaraan yang paling merah, kendaraan yang paling mewah. Subhanallah.
Karena istri sepatutnya berusaha semaksimal mungkin, tidak mudah putus asa, pikirkan cara yang inovatif, cara yang kreatif, diskusikan dengan baik-baik, komunikasikan, minta bantuan orang yang berpengaruh, tokoh masyarakat kan mengingatkan suami agar tidak merokok. Wallahu ta'ala